Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaid Muhammad Zain dengan NIM 20171030101070. Saya berasal dari Prodi Teknik Bisnis Pertanian, kelas Bahasa Indonesia nomor 23. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Identifikasi Karakteristik Buah-buahan yang ada di Indonesia. Baik, buah-buahan sendiri di Indonesia memiliki kurang lebih 329 jenis buah-buahan, terdiri dari 61 suku dan juga 144 warga. Yang baik merupakan endemik asli Indonesia maupun pendatang atau bisa kita sebut dengan introduksi. Dapat sekitar 400 jenis buah-buahan yang dapat dimakan di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, tercatat 266 jenis termasuk 4 jenis dan juga 2 varietas buah-buahan asli atau endemik Indonesia telah ditemukan. Sebagian besar masih tumbuh liar di hutan-hutan dan hanya sebagian kecil yang dapat dibudidayakan. Kemudian buah-buahan sendiri juga memiliki ciri-ciri. Maksud saya memiliki ciri utama, yaitu buah-buahan yang biasa kita gunakan sebagai bahan produksi makanan biasanya itu mudah rusak atau perishable. Kemudian mempunyai risiko besar. Buah dengan sifat mudah rusak akan berpengaruh terhadap ketersediaan dan juga permintaan pasar. Kemudian risikonya yaitu buah-buahan yang menjadi produk makanan biasanya hanya tumbuh pada musim tertentu atau bisa disebut dengan musiman. Dan juga biasanya bersifat bulky. Buahnya mempunyai kandungan air tinggi sehingga memerlukan ruang besar atau perlakuan khusus di dalam transportasi maupun di penyimpanan. Hal tersebut akan menyebabkan biaya perawatan yang cukup tinggi. Kemudian spesialisasi geografi. Tanaman buah membutuhkan agroklimat tertentu untuk menghasilkan buah dengan kuantitas dan juga kualitas tertentu. Untuk menghasilkan buah dengan kualitas dan kualitas tertentu, misalnya salak Bali, jeruk siam, madu karo, dan juga duku Palembang. Kemudian buah-buahan juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada klimaterik dan juga non-klimaterik. Klimaterik sendiri merupakan proses di mana ketika buah dipanen masih mengalami metabolisme dan juga katabolisme, yaitu respirasi. Jadi ketika buah dipanen akan menuju proses pematangan. Pada klimaterik ini proses pembusukan makanan akan lebih cepat dikarenakan pada buah klimaterik masih mengalami proses respirasi. Kemudian yang kedua yaitu buah non-klimaterik. Non-klimaterik merupakan proses di mana ketika buah telah dipanen tidak mengalami metabolisme baik anabolisme maupun katabolisme. Jadi ketika buah dipanen tidak mengalami proses pemasakan tapi langsung proses pembusukan. Kemudian yang menjadi pengamatan ada jenis buah-buahan. Yang pertama ada pisang, mangga, alpukat, jambu, salak, anggur, kelapa, beri, durian, apel, dan juga pepaya. Tujuan penelitian kali ini untuk mengetahui karakteristik fisik komoditas buah-buahan. Yang kedua, untuk menganalisa perbedaan karakteristik fisik komoditas buah-buahan dan juga untuk menganalisa perbedaan karakteristik kimia komoditas buah-buahan. Kemudian hasil penelitian. Di sini sudah saya lampirkan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan tentang jenis-jenis buahan, baik itu dari segi warnanya, bentuk, tekstur, aroma, dan juga penampakan. Dan juga di sini dilakukan uji apakah buah itu termasuk buah klimaterik dan juga buah non klimaterik. Berikut gambar-gambarnya bisa dilihat di layar. Kemudian kesimpulan dari penelitian kali ini, karakteristik fisik itu maksud saya karakteristik fisik dari buah meliputi warna, bentuk, aroma, tekstur, dan juga penampakan. Dan itu semua tergantung dari suhu, iklim, dan juga udara pada tempat membudidayakan buah tersebut. Sedangkan karakteristik kimia adalah kandungan gizi ataupun nutrisi dari komoditas buah-buahan. Untuk komoditas buah-buahan perlu dipahami juga mana saja buah yang tergolong klimaterik atau non klimaterik. Selain itu perlu diperhatikan juga faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi mutu buah, sehingga kita dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas mutu dari komoditas buah-buahan pasca panen. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.